Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya Natasha Ina Filjana, mahasiswi UIN Antasari angkatan 2017, program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran yang telah lalu, masih pada bab yang sama, pola bilangan, tapi dengan pembahasan yang berbeda, yaitu baris dan deret aritmetika. Pada pembelajaran minggu lalu, kita sudah membahas mengenai pola barisan konfigurasi objek dan pola dan suku-suku barisan bilangan. Sekarang kita maju melangkah untuk pembahasan ke subbab selanjutnya, ada baris dan deret aritmetika. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana kita bisa menentukan rumus suku ke n dari sebuah barisan aritmetika. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan jumlah nilai suku pertama dari deret aritmetika. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Silahkan berdoa. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi sesuai judul tadi, baris dan deret aritmetika. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu baris dan apa itu deret. Jadi baris adalah sekumpulan angka yang susunannya disusun berdasarkan aturan-aturan tertentu. Jadi barisan angka yang memiliki aturan. Sekarang kita lihat untuk yang pertama ini ada barisan angka 1, 4, 7, 10, 13. Nah, semua ini memiliki aturan yang sama, yaitu setiap angka itu ditambahkan 3. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambahkan 3, 7. 7 ditambahkan 3, 10. 10 ditambahkan 3, 13. Jadi ini merupakan barisan bilangan. Nah, kemudian kita punya lagi nih barisan lagi, ada 1, 5, 7, 10, 15, 20. Kita lihat apakah aturannya benar. Kita lihat ternyata aturannya kok beda-beda. Ada yang pertama ditambah 4, ada yang pertama ditambah 2, kemudian ada yang ditambah 3, ada yang ditambah 5, ada yang ditambah 5. Nah, jadi untuk barisan 1, 5, 7, 10, 15, 20 ini kan aturannya nggak jelas nih. Aturannya nggak tetap. Berarti ini bukan termasuk barisan bilangan. Jadi barisan itu harus ada aturannya. Ada aturan yang mengatur angka-angka yang di dalamnya itu apa saja, entah itu aturannya nanti mau ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Nah, yang penting aturannya harus jelas. Kemudian ada deret. Jadi deret adalah jumlah dari seluruh anggota barisan bilangan. Nah, ini dia bentuk deret. Ini ada deret bilangan 10, ditambah 7, ditambah 24, ditambah 31, ditambah sampai seterusnya ditambahkan 115. Jadi ini adalah deret. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi. Oke, yang pertama, barisan aritmetika. Nah, kita lihat definisi barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan, nilainya selalu tetap atau sama. Selisih yang selalu tetap ini disebut dengan beda. Oke, kita lihat barisan bilangan ini ya, ada 1, 4, 7, 10, 13. 1 untuk menjadi 4 kita perlu menambahkan 3. 1 ditambah 3, 4. Selanjutnya kita tambahkan 3 sampai membentuk sebuah barisan. Nah, di sini kan beda atau selisih dari anggota barisan ini kan sama. Selisihnya sama-sama 3. 1 sama 4 selisihnya 3. 7 sama 4 selisihnya 3. 10 sama 7 selisihnya 3. 13 sama 10 selisihnya 3. Jadi, karena jumlah selisihnya atau bedanya itu sama-sama 3, ini di barisan ini disebut dengan barisan aritmetika. Jadi, kata kunci untuk barisan aritmetika adalah beda atau selisih setiap suku anggota dari barisan bilangan itu adalah sama. Oke, lanjut ya.
Sekarang kita ke rumus-rumus pada barisan aritmetika. Yang pertama ada rumus suku ke N. Nah, kita di sini punya barisan bilangan. Ada U1, U2, U3, U4 sampai UN. Di mana U1 itu kita misalkan dengan A untuk suku pertama, kemudian ada U2 yaitu A ditambah B. Kenapa ada A ditambah B? Karena untuk mendapatkan U2 kita A ditambahkan dengan B, di mana B adalah beda atau selisih. Dan seterusnya. Dari sini kita turunkan, dapatlah kita rumus suku ke N baris aritmetika adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B, di mana A adalah suku pertama atau U1 dan B adalah beda atau selisih. N-nya terserah nanti mau kalian masukkan berapa, mau suku ke berapa, misal suku ke 10 berarti N-nya nanti 10. Tinggal disubstitusikan saja. Sekarang beda atau selisih. Pada barisan aritmetika berlaku aturan sebagai berikut. U2, U1 ditambah B. Ini pembahasannya sama seperti pembahasan untuk mencari rumus suku ke N. Kemudian A, sehingga B sama dengan U2 dikurang U1. Lanjut, U3 sama dengan U2, U2 ditambah B, sehingga B sama dengan U3 dikurang U2. Dan seterusnya. Sampai ketemu UN, sehingga UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah B, sehingga B sama dengan UN dikurang N kurang 1. Jadi rumus untuk mencari beda adalah UN dikurang N dikurang 1. Misalnya kita mau menentukan beda yang kita ketahui ada U9 dan U7. Nah, jadi U9 dan U8, maaf. Jadi di sini kita bisa tulis UN-nya 9. Terus UN, N-nya kita ganti dengan 9. N-nya N kurang 1. Maaf, sepertinya kurang nyambung ya pembahasannya. Jadi gini ya, B sama dengan UN dikurang UN1. Kan biasanya kalau untuk mencari beda ini barisan aritmetikanya sudah diketahui. Misal kita cuma tak ada barisannya sampai U7. Sampai U7. Ada, berarti masih ada U1, U2, U3, U4, U5, U6 sampai U7. Kita mau mencari tahu nih bedanya. Misal kita yang gunakan U7, berarti N-nya kita ganti 7 dikurang U7 dikurang 1. Berarti nanti jadinya kan U7 dikurang U6. Kita tinggal substitusikan saja nanti berapa nilai U7-nya, berapa nilai U6-nya, tinggal dikurangkan, kemudian kita ketemu bedanya. Lanjut, ada rumus suku tengah. Suku tengah merupakan suku yang membagi barisan menjadi dua bagian sama besar. Suku tengah bisa juga disebut sebagai suku yang berada di tengah barisan. Nah, kita punya barisan lah, ada 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Jumlah anggota dari barisan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, anggota dari barisan ini kan ganjil, ada 7 buah anggota atau ada 7 suku. Nah, kan ganjil nih, kalau ganjil berarti punya suku tengah dong. Yang mana suku tengahnya? Suku tengahnya adalah yang terletak di tengah-tengah barisan, yaitu si 25 ini. 25 ini menjadi suku tengah. Nah, rumus suku tengah ini digunakan apabila kita memiliki barisan aritmetika yang jumlah sukunya ganjil atau memiliki anggota ganjil. Rumus suku tengah atau UT digunakan untuk barisan aritmetika dengan jumlah suku atau anggota yang ganjil. Suku tengah UT dirumuskan sebagai berikut, yaitu UT sama dengan setengah dikali U1 dikurang UN. Lanjut, ada jenis-jenis barisan aritmetika.
Yang pertama ada barisan aritmetika naik, yaitu barisan yang nilai suku-sukunya semakin membesar. Biasanya beda atau selisihnya bernilai positif. Yang kedua ada barisan aritmetika turun, yaitu barisan yang nilai suku-sukunya semakin mengecil. Biasanya beda atau selisihnya bernilai negatif. Nah, contohnya yang ini kita punya barisan 30, 32, 34, 36, 38. Kita lihat bedanya. Bedanya selalu ditambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Karena bedanya ditambah, berarti itu tandanya barisan aritmetikanya adalah barisan aritmetika naik. Karena kalau ditambahkan nilai angkanya atau anggota sukunya kan semakin besar. Ditambah 2 lagi jadi 40. Ditambah 2 lagi jadi 42, kan nilainya semakin tinggi. Untuk contoh yang barisan aritmetika turun ada barisan 18, 15, 12, 9, 6, 3. Kita lihat 8, 15 kan dikurang 3. Dikurang 3 terus. Nah, kalau kita 3 dikurang 3 jadi 0. 0 dikurang 3 jadi negatif 3. Kan nilainya lama-lama jadi negatif, jadi kecil, jadi menurun. Makanya kalau bedanya negatif, dia akan menjadi barisan aritmetika turun. Jadi kata kuncinya, apabila bedanya positif berarti itu barisan aritmetika naik. Apabila bedanya negatif berarti dia merupakan barisan aritmetika turun. Sekarang kita membahas mengenai deret aritmetika. Deret bilangan adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan bilangan. Rumus penjumlahan n suku pertama deret aritmetika dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1B. Nah, oke. Jadi ini adalah rumus untuk mencari deret aritmetika, karena deret aritmetika adalah jumlah dari seluruh suku yang ada pada barisan pada deret aritmetika. Misalnya deretnya anggotanya sampai 100, kan kita nggak mungkin menambahkan ke 100 anggota itu satu-satu. Jadi kita bisa gunakan rumus ini untuk mempermudahnya. Nah, kita punya barisan ini, kita lihat ini adalah barisan aritmetika. Selanjutnya kita juga punya barisan, aturannya bagus, selalu tambah 1. Ini barisan tingkat 2, tapi ini bukan barisan aritmetika. Kemudian ini ada deret aritmetika. Nah, jadi deret aritmetika itu menambahkan seluruh anggota. 10 tambah 17 ditambah 24 ditambah 31 dan seterusnya. Kalau satu-satu kan capek kita ngitungnya. Jadi kita boleh pakai rumus yang di slide yang sebelumnya, yang rumus Sn. Ingat ya, rumus UN. UN untuk menentukan barisan aritmetika. Sn untuk menentukan deret aritmetika. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal, diketahui barisan bilangan 18, 11, 14, 17, 20, dan seterusnya. Tentukan A. Rumus suku ke N, B. Nilai suku ke 26, N. Jika nilai N, tentukan nilai N jika suku ke N adalah 200. Nah, kita lihat barisan bilangan ini, apakah barisan bilangannya ini barisan aritmetika. 8, 11, 14, 17, 20 semuanya sama, memiliki selisih 3. Nah, selisihnya atau bedanya sama terus, berarti ini merupakan barisan aritmetika. Berarti kita boleh menggunakan rumus-rumus yang sudah kita peroleh, yang sudah kita punya dari pembahasan sebelumnya. Nah, penyelesaiannya, diketahui suku pertama A atau U1, suku pertamanya 8, kemudian bedanya 3. Berarti diketahui suku pertama A 8, beda B 3. Kan kita sudah punya pembahasan yang telah lalu, kita sudah punya rumus suku ke N.
Ada UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini kita tinggal substitusikan saja, tinggal masukkan berapa nilai A-nya, berapa N-nya, berapa B-nya. Karena kita mencari rumus suku ke N, berarti N-nya tidak usah disubstitusikan. Kita substitusikan, A-nya 8, B-nya 3. Kita operasikan, dapatlah 3N ditambah 5. Jadi rumus suku ke N adalah UN sama dengan 3N ditambah 5. Sekarang kita cari jawaban B, nilai suku ke 26. Kan kita sudah ketemu nih rumus sukunya tadi, UN 3N plus 5. Jadi UN 3N plus 5, N-nya tinggal kita ganti, kita substitusikan dengan 26 supaya kita ketemu U26 atau suku ke 26-nya berapa. Kita substitusikan 3 dikali 26 ditambah 5, hasilnya 38. Atau mau pakai rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Substitusikan berapa N-nya, berapa A-nya, berapa B-nya. Kita substitusikan U26 sama dengan A-nya 8, B-nya 3. Nah, jadi U26 sama dengan 8 ditambah 26 dikurang 1 dikali 3. Jadi U26 sama dengan 8 ditambah 25 dikali 3, hasilnya 83. Jadi nilai suku ke 26 adalah 83. Sekarang yang C, jika nilai suku N adalah 200, berapa nilai N jika suku ke N adalah 200? Kita ditentukan berapa N-nya. Ini suku ke berapa yang nilainya 200? Di sini kita menggunakan persamaan. Nah, di sini kita tinggal substitusikan saja rumus UN yang sudah kita miliki tadi, yang sudah kita dapatkan. Ada 3N ditambah 5 sama dengan 200. Kita operasikan. Jadi 3N sama dengan 200 dikurang 5, dioperasikan, ketemu 3N sama dengan 195. Kita cari N-nya, ini maaf salah ketik, pernya ketinggalan. Jadi N-nya sama dengan 195 dibagi 3. N sama dengan 195 dibagi 3 sama dengan 65. Jadi nilai N 65. Jadi suku ke 65 tadi, N U65 sama dengan 200. Jadi 200 ini nilai untuk suku ke 65. Sekarang ke contoh soal yang kedua. Nah, tentukan jumlah deret aritmetika berikut. Deretnya 10, 17, 24, 31, dan seterusnya sampai ditambah 115. Jawabannya kita ketahui suku pertama atau A-nya adalah 10 dengan bedanya 17 dikurang 10 sama dengan 7, dan suku terakhir atau UN-nya 115. Kita tentukan banyak sukunya dulu. Nah, menentukan banyak suku menggunakan rumus UN. Jadi kita cari N-nya. N-nya berapa menentukan banyak sukunya? Supaya bisa kita substitusikan ke rumus SN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. UN-nya ada 15, langsung kita substitusikan saja nilainya. 15 sama dengan 10 ditambah N dikurang 1 dikali 7. Kita operasikan sampai hasilnya ketemu. N sama dengan 112 per 7 sama dengan 16. Jadi nilai N adalah 16. Lanjut, jadi deret tersebut mempunyai 16 suku. Nah, setelah itu kita lanjut ke SN. SN sama dengan, kenapa kita menggunakan SN? Karena kita ingin mengetahui jumlah deretnya, kan jadi pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Kita substitusikan berapa N-nya, berapa A-nya. S16 sama dengan 16 per 2 dikali 10 ditambah 115.
Kita operasikan, ketemu S16 sama dengan 8 dikali 125 sama dengan 1000. Jadi jumlah deret aritmetika tersebut adalah 1000. Jadi 10, 17, 24, 31, dan 15 ini kan ternyata ada 16 nih anggota sukunya yang ditambahkan. Dan ini kalau ditambahkan semua hasilnya adalah 1000. Sampai sini kalian mengerti, saya harap kalian mengerti. Baiklah, sekian dulu pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh kalian. Terima kasih banyak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.